mempengaruhi pejabat publik untuk kepentingan yang sempit. Salah satu butir yang membuat pembahasan Raperda tentang reklamasi Teluk Jakarta menyangkut kontribusi tambahan yang diminta oleh Pemprov DKI kepada para pengembang. Apa itu? Mari kita simak penjelasan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Saya bilang 5% tanah tetap punya DKI. Udah titik. Lalu bangunnya gimana? Penjualan kalian 15% buat bangun. Sehingga nanti pegawai kalian, tukang sampah, PPSU, semua satu pulau. Sopir-sopir kalian, pegawai kalian tinggalnya di mana? Di pulau. Di apartemen pulau. Kamu bikin, tapi itu apartemen kita. PKL mau jualan pasar basah punya kami. Fasum-fasus punya kami. Bayangin, pulau 500 hektar. Bikin bangunan gitu mewah, gitu kaya. Orang kaya gitu banyak. Orang kaya pakai pembantu nggak? Pakai sopir nggak? Kebersihan. Bisa nggak? Pegawai-pegawai itu kantor lagi. Kantor orang pakai dasi 5 juta, 10 juta. Tukang listrik 2 juta, 3 juta. Bisa nggak beli rumah di apartemen di pulau? Nggak bisa. Kalau nggak bisa dia tinggal di mana? Bekasi, Depok, Tangerang. Terus ramai-ramai tiap hari ribuan orang masuk kerja di satu pulau. Nggak bisa saya bilang. Saya bilang nggak bisa. Orang kalau kerja di pulau, tinggal di pulau. Orang kalau kerja di pulau, tinggal di pulau. Jangan rame-rame dari Bekasi dari 15%. Makanya 15%. Oke, 15%. Angkanya sebenarnya dari mana? Tadi sudah dijelaskan sedikit sih, tapi peruntukannya. Ya, baik, kan? Jadi 15% ini kan hitung-hitungan kita dibantu sama ahli ya. Jadi kita asumsi sepertinya pakar kami itu mengasumsikan kontribusi tambahan kontribusi itu dihitung dari 30% dari profit ya, 30% dari profit itu kalau dikonversikan ya kurang lebih 15% pendapatan. Lalu asumsi kami dividen dari BUMD itu kan kisarannya 20 sampai 40%. Itu sebabnya kita ambil titik tengahnya 30% dari persentase profit, Pak. Nah, persentase profit ini dikonversi gitu. Konversinya ya kurang lebih 15% pendapatan. Gitu. Kira-kira nih dasar perhitungan pakar kami. Oke, dan itu memang sesuai untuk kemudian seperti yang diminta membangun tempat tinggal, membangun sarana dan sebagainya. Ya. Tapi ini menarik ya, mengapa eksekutif yang berani mengeluarkan tawaran angka 15% bentuk kontribusi. Jadi pemikirannya bahwa yang ditata itu bukan hanya persoalan di pulaunya, tapi di luar pulaunya. Justru yang kita pertanyakan mengapa teman-teman DPR itu hanya terjebak pada persoalan yang 5%. Artinya cara berpikir itu yang mungkin agak berbeda ya. Dalam konteks membuat aturan, dia berpikir dalam hal yang realistik, tapi di luar pulau pun ada persoalan lain. Nah, di sini sebetulnya menurut saya kapasitas cara kita bernegosiasi minimal memang harus ada pengalaman dalam arti pemahaman bisnisnya. Nah, di sini mungkin pemahaman teman-teman di Dewan pun harus dibuka dan dibantu oleh teman-teman yang ahli. Mungkin mereka pikir 5% sudah cukup untuk membangun semua itu. Ya, belum tentu juga ya. Itu disimplikasikan terlalu mudah 5% itu kan. Ya, jadi terlalu membangun buat diri dan lingkungan ya mungkin beda lah. Dan Pemprov pasti menolak kalau 5% itu dikonversi dari situ, ya Bu? Ya pastinya. Pasti jadi menolak, secara ilustrasi kami sudah pernah coba untuk bikin simulasi dengan 5%, artinya konversi dengan dua-duanya. Jika dikalikan 15% kali NJOP kali luas lahan yang dapat dijual, yang saleable area gitu ya. Dengan asumsi NJOP kita itu 10 juta di sebagian pulau, 30 juta di 3 pulau gitu. Jadi kita waktu itu simulasi di 13 pulau, 3 pulau dengan NJOP 30, 10 pulau dengan NJOP 10 juta, maka total dari yang 15% kali NJOP kali saleable area itu 48 triliun. Artinya 48 triliun itu buat Jakarta signifikan sekali. Sedangkan nilai lahan yang hanya 5%, 100%-nya kali NJOP itu hanya 28 triliun. Yang lahan yang 5% tadi. Saya bukan hitung begitu. Kalau lihat angka ini, kan bisa diketahui siapa yang memeras lebih besar. Memeras tanda kutip ya, pada pengembang. Jelas-jelas Ahok adalah orang yang memeras tanda kutip, mengambil keuntungan lebih besar. Pak Gubernur mengatakan itu jatah preman. Yang dia sebut sebagai jatah preman. Dengan asumsi yang seperti yang dikatakan tadi, bangun A, bangun B, bangun C untuk masyarakat kan. Ini tentu mengurangi keuntungan
developer, pengembang bukan? Dan kembali lagi, pengembang pasti merasa lebih untung lebih besar menyuap DPRD daripada ikutin skimnya Ahok. Bukan jelas kalau eksekutif sudah mengatakan kita mendapatkan tambahan 20 T kontribusi yang kita bisa manfaatkan untuk pembangunan. Justru mereka lebih senang dengan 20 dibandingkan 48. Pertanyaannya, mengapa mereka tidak mendukung yang 48? Justru senang di 20-nya ini. Ini menjadi tanda tanya. Kalau mereka dukung itu, Ya. Kang, pasti tidak akan ada OTT. Oh gitu ya. Ibu Tuti sampai nggak bisa jawab. Silakan. Ya, Sampai artinya yang pasti hasilnya adalah kemarin harus ke KPK itu soalnya. Ya, artinya memang ini kan jelas ya, publik juga bersama-sama dengan kita merencanakan semua ini. Kami kan nggak sendiri juga merencanakan ini. Artinya kita buka sedemikian rupa, kita konsultasi publik dan seterusnya. Kita bisa ilustrasikan ini dengan sangat jelas dan transparan. Jadi pemilihan ini ada di kita semua. Artinya kita dari pihak eksekutif itu jelas keberpihakan kita. Nah kan kita membangun ini tidak semata-mata hanya mengandalkan APBD saja. Namun kita juga mengajak serta. Jadi itulah kenapa kita dukung untuk dibangunnya sebuah prime mover perekonomian baru yang berskala dunia, dan dia harus juga menghadirkan kualitas lingkungan prima, tapi sekaligus pada waktu yang bersamaan, ayo daratan Jakarta Lama dibangun, direvitalisasi, masyarakatnya juga yang seringkali itu yang quote-unquote katanya diperjuangkan, nelayan dan seterusnya, ya dari situ sebetulnya kita. Toh tambahan kompensasinya tidak dalam bentuk uang. Gitu. Tidak. Itu loh Mas Febri. Betul. Ya. Saya mau tanya ke Ibu, boleh? Iya. Itu waktu mau menyusun rencana Raperda, ketika menyampaikan ke DPR, apakah memang pemerintah DKI punya skenario? Ini kalau kasih 15% paling nanti bisa turun jadi 10% atau 5% gitu. Mas Febri dari atau tadi memang sudah tawar-menawar harga mati 15%? Ya kita tentu kalau merencanakan sesuatu itu matang ya Mas Febri. Jadi kita nggak ada wah ini nanti seperti orang di pasar gitu ya, kalau nggak dapat segini dikurangi, tidak seperti itu. Kita firm dengan hitung-hitungan kita, karena dihitungnya juga dengan satu mekanisme yang firm. Saya ingin mengkritisi juga Bu ya, sampai 16 kali rapat pansusnya ditunda itu menunjukkan bahwa ada tarik menarik yang luar biasa gitu kan. Jadi ibaratnya kalau angka ini tidak ketemu, mungkin persoalannya akan makin panjang tapi makin meledak ketika ada OTT tadi. Apalagi saya mengingatkan sekarang nih rancangan peraturan daerah ini pembahasan katanya ditunda. Sekarang berhenti sama sekali. 3 fraksi minta ditunda. Jadi ini menjadi persoalan di kita bahwa apakah dengan ada ini pelaksanaan di lapangan dihentikan atau tidak? Karena yang saya sangat pendapat bahwa pemerintah DKI juga menjelaskan kepada publik dari implikasi angka itu berapa apa yang didapat. Kalau itu dibuka bahwa DKI dapat 48 triliun dan itu dikontribusikan bagi kesejahteraan masyarakat, orang akan melihat oh ternyata gara-gara 20 T itulah mungkin teman-teman dewan melakukan sesuatu yang mungkin tidak pas gitu kan. Atau misalnya di sisi lain dengan 48 T yang didapat Pemprov DKI kita bisa memperbaiki sehingga resistensi dari masyarakat itu bisa dikurangin. Yang terjadi sekarang kan kemana-mana nih persoalannya. Karena yang jelas sekarang adalah pembahasannya ditunda karena 3 fraksi juga sudah meminta untuk ditunda lagi raperdanya. 3 fraksi itu adalah PDI Perjuangan, Gerindra, dan P3. Kita akan coba lanjutkan sesaat lagi. Apa yang kemudian terjadi? Apa yang kemudian mesti dilakukan ketika raperda ini ditunda?